Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kebanggaan kita semua, yaitu Muzaki TV. Ya, yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat media pembelajaran interaktif, inovatif, dan tentunya menyenangkan. Ya, sehingga dapat dapat menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran, ya gitu ya. Oke, untuk media pembelajarannya yaitu berbasis website ya, seperti ini ya. Di sini saya menggunakan platform dari Google ya, yaitu Google Sites ya, yang mana dalam pembuatan website seperti ini ya, itu tidak perlu membutuhkan keahlian di bidang coding ya. Jadi caranya mudah ya tentunya untuk membuat media pembelajaran seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat website ya, dengan ada menu login seperti ini ya. Kemudian setelah siswa login ya, nantinya akan dibawakan ke menu pilihan seperti ini ya. Tinggal nanti Bapak Ibu membuatnya itu sesuai dengan kreativitas masing-masing ya, tinggal dibuat saja. Oke, kalau saya dibuat seperti ini ya. Untuk ada menu pilih kelas ya, kelas apa yang akan dipelajari, misalkan kelas TLJ 12. Nah, nanti akan dibawakan ke menu TLJ 12 seperti ini ya. Nah, di sini ada menu-menu home, tujuan, materi, video, dan evaluasi ya. Kemudian ketika diklik materi, maka akan masuk ke materi seperti ini ya. Kalau kita klik ke video pembelajaran, maka akan masuk ke video pembelajaran seperti ini. Nah, dalam membuat video pembelajaran ya, Bapak Ibu bisa membuat video pembelajarannya dengan membuat videonya dan kemudian dimasukkan ke dalam platform YouTube ya. Kemudian nanti linknya tinggal dimasukkan ke dalam Google Site ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya, saksikan video ini sehingga selesai tanpa skip. Oke, saksikan. Dalam membuat media pembelajaran seperti tadi ya, menu pencarian yaitu masuk ke Google Drive ya. Google Drive terlebih dahulu. Google Drive. Nah, kemudian setelah masuk ke Google Drive ya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal klik plus ya, plus baru ini, tanda plus baru, atau kita buat menu baru, tinggal kita klik. Kemudian di sini pilih yang lainnya, kemudian masuk ke Google Site seperti ini ya, tinggal diklik. Nah, kemudian ini untuk tampilan utama dari menu Google Site ya. Di sini ada lembar judul media pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu guru ya buat ya. Tinggal nanti dikreasikan seperti apa bentuk dari media pembelajaran yang akan dibuat. Oke.
Misalkan di sini judul halaman, kita buat aja judul halaman. Misalkan judul halamannya media belajar online gitu ya. Oke, tinggal bentuk hurufnya misalkan disesuaikan ya, diblok dulu, kemudian kita tebalkan seperti ini. Kemudian untuk hurufnya kita perkecil aja menjadi 36 misalkan gitu ya. Nah, untuk fontnya bisa diubah-ubah gitu, tinggal disesuaikan yang bagus menurut Bapak Ibu yang mana gitu. Kalau saya biasanya pakai font yang ini, biasanya saya media belajar online. Oke, itu ya. Nah, untuk membuat suatu halaman ya, tinggal kita masuk ke halaman. Ini menu halaman nih, di kanan ya, sebelah kanan atas. Nah, ini ada menu halaman, tinggal diklik, kemudian kita buat saja di sini ya, klik 2 kali di sini, misalkan menu home ya. Kemudian kita buat saja untuk sub halamannya. Di sini ada tanda titik 3 ya, tinggal buat tambahkan sub halaman ini ya, kita klik, kemudian kita berikan misalkan nama untuk halaman tujuan, misalkan tujuan. Oke, selesai. Kemudian kita buat lagi sub halaman materi misalkan. Nah, kemudian kita buat lagi misalkan evaluasi pembelajaran. Selesai. Kemudian kita buat lagi misalkan video pembelajaran, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, untuk sub halaman ini, sub menu halaman ini tujuannya agar nantinya kita buat menu halaman di sini, untuk menu ya, untuk menu media pembelajaran seperti ini. Nah, kita juga bisa memberikan nama situs ya. Kita berikan nama situsnya sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, tinggal kita berikan nama misalkan Learning Management System misalkan, atau LMS, kita singkat saja ya, LMS TLJ 12 gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, untuk memberikan sebuah logo ya, logo sekolah misalkan gitu, tinggal Bapak Ibu klik ini, tambahkan logo, diklik ya. Kemudian kalau sudah ada logonya, udah punya logo ya di penyimpanan masing-masing, tinggal klik upload seperti ini, upload. Kemudian kita cari logo apa yang ingin digunakan, misalkan ini logo sekolah, klik open. Nah, maka logonya akan muncul seperti ini ya, bentuknya seperti ini, ada logo
Nah kemudian, untuk background dari, nah ini kita perkecil aja deh dulu biar rata seperti ini ya. Oke, untuk mengubah background dari sebuah navigasi ya, menu navigasi ini, backgroundnya pengen kita rubah misalkan. Nah tinggal kita klik ini ya, klik foto, kemudian upload. Bisa upload kalau seumpama sudah menyiapkan beberapa foto ya, tapi kalau seumpama belum ada, kita bisa cari di Google Search ya, tinggal klik pilih seperti ini, kemudian tinggal dicari ya logonya mau yang seperti apa. Nah ini untuk gambar-gambar ini adalah gambar yang sudah disediakan oleh Google Site-nya sendiri ya, ini yang udah disediakan. Nah tapi kalau misalkan di sini mungkin menurut Bapak Ibu guru kurang menarik gitu ya, Bapak Ibu guru bisa klik telusuri seperti ini ya, klik telusuri, kemudian tinggal cari ya gambar seperti apa gambarnya, misalkan TLJ, teknologi layanan jaringan gitu. Coba aja ya kita ketik di sini, layanan jaringan, search. Nah misalkan kita pilih yang ini misalkan untuk backgroundnya. Nah, tinggal klik pilih ya, ini tinggal tunggu sedang menyesuaikan. Nah seperti ini ya, sudah menarik ya kurang lebih untuk tampilannya. Nah kemudian, bagaimana untuk menampilkan menu-menu seperti tadi ya, seperti tadi kan ada menu home, menu tujuan ya, menu materi, evaluasi pembelajaran, dan video pembelajaran gitu ya. Nah bagaimana caranya untuk menampilkan di sini misalkan ya, mungkin kita berikan sebuah teks terlebih dahulu ya di sini. Nah ini ya, tinggal ketik kotak teks, ini kotak teks, kemudian posisikan misalkan di tengah, kita berikan rata tengah misalkan. Nah kita ketikkan misalkan silahkan pilih menu pembelajaran di bawah ini misalkan gitu ya. Tinggal kita blok seperti ini, bisa diklik 2 kali, kemudian kita tebalkan ya, atau kita pengen ganti fontnya tinggal kita ganti ya, sesuaikan dengan keinginan atau kreativitas masing-masing. Misalkan saya buat seperti ini. Nah oke, sudah ya. Nah untuk membuat menu di bawah ini ya, kita bisa menggunakan konten seperti ini ya, letak konten atau letak menu. Nah di sini ya kita bisa menggunakan fungsi sebuah menu konten seperti ini ya. Ada beberapa bentuk yang sudah disediakan oleh Google Site sendiri ya. Untuk membuat menu-menu yang seperti tadi, Bapak Ibu guru tinggal pilih yang gambarnya ada 4 seperti ini nih ya. Untuk penempatannya tinggal diklik. Nah kemudian di sini tinggal kita buat, tambahkan nih, kita berikan sebuah gambar di sini ya. Misalkan di sini kita kasih nama dulu, misalkan ini menu home ya.
menu home itu ya, kita blok ya, kemudian kita ganti fontnya, pilih ini misalkan. Nah kemudian untuk gambarnya, menu home biasanya identik dengan rumah ya. Nah kalau Bapak Ibu mungkin untuk ikonnya sudah menyiapkan, sudah mendownload terlebih dahulu ya bentuk-bentuknya. Nah pastikan untuk bentuk ikonnya itu yang untuk file penyimpanannya adalah format PNG ya. Kenapa format PNG? Karena supaya tidak ada background warna yang di belakangnya tuh ya, tidak ada backgroundnya untuk gambarnya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah menyediakan, tinggal klik upload seperti ini ya. Tapi kalau seumpama belum ada ya, Bapak Ibu guru bisa mencarinya di Google ya, tinggal klik pilih gambar seperti ini, pilih gambar. Nah kemudian Google gambar seperti ini, klik Google gambar, tinggal kita cari ikonnya. Misalkan kita cari ikon home PNG gini ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini banyak ya untuk pilihan-pilihannya, tinggal disesuaikan aja yang mana yang bagus menurut Bapak Ibu guru ya. Misalkan saya pilih yang ini, kayaknya ini bagus nih. Oke, tinggal klik sisipkan. Oke, nah maka dia akan keluar seperti ini. Nah kemudian sama ini juga seperti tadi ya. Misalkan ini untuk menu tujuan ya, kalau kita tebalkan ya. Oke, langsung aja kita cari gambarnya. Untuk tujuan misalkan kita cari gambar ikon menu tujuan, coba. Oh nggak ada. Atau ikon menu nggak ada juga. Ikon atau ikon buku deh. Ada juga ya. Oh iya, harusnya klik tautan dulu. Atau ini Google gambar ya, ikon evaluasi, misalnya evaluasi PNG atau ikon tujuan. Nah, tinggal dicari ya, ini gambar yang menarik. Misalkan saya pilih ini aja deh ya, tinggal klik sisipkan. Oke, sama ini juga ya, tinggal kita klik ya. Misalkan ini kita untuk menu materi, tinggal kita ketikkan di sini materi ya, materi. Kemudian
sama seperti tadi, kita berikan gambar biar supaya menarik ya. Untuk menunya kita masuk ke Google Gambar, kemudian ikon buku misalkan. Nah, ini tinggal dipilih yang mana nih yang bagus menurut Bapak Ibu. Misalkan ini ya, tinggal klik sisipkan itu. Sama ini juga ya, misalkan ini menu video pembelajaran, ya, sama kita berikan gambar, pilih gambar, Google Gambar, kemudian ikon video. Yang mana ya? Nah, misalkan ini aja deh, sisipkan. Nah, ini kita tebalkan dulu ya, tebalkan fontnya, kita ganti yang tadi, saya lebih suka yang Roboto hitam. Ini juga sama, Roboto, font Roboto. Kita ganti dulu ya, kita percantik untuk tampilannya. Sama. Oke, kemudian tinggal kita sesuaikan nih untuk tampilannya. Kita tik ya, klik. Untuk besar kecilnya tinggal kita atur ya, misalkan seperti ini. Oke, tinggal kita atur nih besar kecilnya untuk ukurannya. Nah, ini ya. Mudah kan, nggak perlu keahlian coding. Nah, tidak butuh keahlian coding, Bapak Ibu guru bisa membuat website media pembelajaran yang interaktif. Oke, seperti ini ya, kita percantik ya untuk tampilannya. Oke. Nah, kemudian gimana caranya biar supaya menu-menu ini bisa aktif ya. Jadi ketika nanti kita klik, maka dia akan masuk ke sesuai dengan menu-menunya ya. Tadi ya, misalkan kita klik tujuan, maka dia akan masuk ke menu tujuan. Ketika kita klik menu materi, maka dia akan masuk ke menu materi. Nah, gimana caranya? Nah, tinggal Bapak Ibu klik di sini ya, klik di materi misalkan nih. Nah, kemudian tinggal pilih tanda sisipkan link seperti ini. Tinggal klik sisipkan link. Kemudian untuk materi, misalkan untuk menunya sebentar tadi ya, klik sisipkan link, kemudian pilih menu materi seperti ini. Kita klik ya. Kita klik untuk teksnya materi gini. Nah, tinggal terapkan seperti ini. Ya, ini kita hapus.
ya. Kemudian supaya menghilangkan garis bawah seperti ini ya, tinggal kita blok, kemudian kita klik huruf U seperti ini ya. Nah, maka dia akan hilang. Nah, kemudian biar supaya di gambar juga ketika kita klik gambarnya maka akan masuk ke menu materi, maka sama seperti tadi ya, tinggal kita sisipkan link, klik sisipkan link, pilih materi gitu ya, kemudian terapkan. Nah, sama ini juga untuk tujuan, kita sisipkan link, kemudian pilih tujuan ya. Ini bisa kita hapus sebenarnya, baru kita terapkan. Nah, kita hapus aja nih ya. Kan kita blok dulu seperti ini, kita hilangkan, kemudian sama gambarnya ya, kita sisipkan link, kemudian pilih menu tujuan, kemudian terapkan. Nah, ini menu home juga sama ya. Oke, kita sisipkan link, pilih yang menu home. Mana menu home ya? Menu home. Kok nggak ada menu home? Coba kita cek di sini dulu. Oke, untuk home kita mungkin kita taruh di bawah dulu ya. Atau duplikasi halaman. Selesai. Kita taruh di sini. Ini kita hapus. Oh, bisa ya. Oke, ini sama kayak tadi, link. Coba kita cek, baru menu. Nah, ini menu home, tinggal diterapkan, kemudian kita hapus, kita blok. Ya, kita hapus garis bawahnya, kemudian sama gambarnya juga ya, sisipkan link, kemudian pilih home. Nah, sudah. Kalau sudah, tinggal ini yang kita jadikan. Oke, nggak apa-apa, nanti untuk menu home ini kita ganti aja namanya ya, kita ganti untuk menu login ya, seperti tadi ya. Untuk menu login, misalkan kita kasih nama login page gitu. Oke, menu login page ya. Nah, seperti ini ya. Nanti yang mana kalau kita klik home, tujuan, materi, video pembelajaran. Nah, video pembelajaran belum nih. Oke, ini tadi home juga belum masuk. Nah, kita ganti. Oke, ini sama home, terapkan.
Oke. Nah, sama ini video pembelajaran juga kita sisipkan link di sini ya, video pembelajaran. Kemudian kita terapkan, ini kita hapus. Oke. Nah, sudah. Nah, ini belum. Terapkan. Nah, sudah ya, sudah semua. Kemudian coba kita cek kurang lebih nanti tampilannya seperti apa ya. Kita cek di sini, kita pratinjau apakah sudah berhasil ya. Nah, ini untuk tampilan bila mana di komputer atau di laptop ya, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Apabila di gadget atau di handphone, nah tampilannya dia seperti ini. Oke ya, tampilannya seperti ini, menarik ya kurang lebih ya. Nah, kemudian kita buat seperti ini, kita klik home, maka dia akan masuk ke home. Nah, ketika kita klik tujuan, maka dia akan masuk ke menu tujuan ya. Kita klik lagi, kemudian kita klik materi, dia akan masuk ke menu materi itu ya. Ketika kita klik video pembelajaran, oh ini belum aktif nih yang video pembelajaran nih. Nah, tinggal kita seperti tadi ya, ini belum aktif ternyata. Untuk linknya belum tersisipkan, tinggal kita sisipkan, kemudian diterapkan. Ini kita hapus. Di sini untuk gambarnya juga kita sisipkan link video pembelajaran, kemudian terapkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita perhatiin jauh lagi, sudah berhasil apa belum, kita lihat. Nah, ini untuk posisinya masih dempet. Nah, tinggal nanti diatur aja posisinya seperti apa menariknya ya, tinggal diatur biar supaya rapi ya. Nah, ini tinggal kita atur nih untuk posisinya ya. Kita klik, kemudian tekan, kita geser seperti ini. Ya, sama ini kita klik, kemudian kita geser. Juga kita geser seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Atau biar supaya rapi, kita perbesar aja ya. Tinggal diperbesar. Ini kurang lebih biar dia ya, tinggal disesuaikan aja nih posisinya kayak gimana. Misalkan gini atau gini deh. Ya, besar kecilnya aja tinggal diatur ini ya, dibuat serapi mungkin ya, biar supaya lebih menarik tampilannya. Nah, misalkan bagaimana caranya supaya misalkan ini kita berikan warna ya, misalkan ya, tinggal
kita klik di sini biar supaya agak membedakan sedikit ya. Kita klik ini ya, ikon warna, kemudian kita klik, kita pilih misalkan ini ya, atau kalau pengen misalkan ini masih kurang menarik, kita tinggal klik foto ya. Kalau pengen upload gambarnya ya. Kalau misalkan pengen sesuai dengan menu Google Site ya, tinggal kita pilih menu yang sudah disediakan ini ya. Misalkan kita pilih awan seperti ini. Nah, dia tampilannya bakal seperti ini nanti. Atau misalkan Bapak Ibu guru pengen tulisannya ini berjalan ya, pengen tulisannya ini jalan atau sebuah running text ya, membuat running text. Nah, tinggal Bapak Ibu klik ini di sini ya, sisipkan, kemudian klik menu sematkan seperti ini ya, kemudian sematkan kode. Nah, di Google Site juga Bapak Ibu guru bisa menggunakan coding ya. Di sini bisa juga menggunakan coding, bisa juga tidak menggunakan coding ya gitu ya. Tapi kalau nggak menggunakan coding ya, mungkin Bapak Ibu bisa mungkin tahulah apa kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan coding. Nah, kalau kita menyisipkan coding di sini, maka tampilannya kita bisa sesuaikan semenarik mungkin gitu. Kalau misalkan tanpa coding ya, maka untuk tampilannya, untuk tampilan dari media pembelajarannya tinggal disesuaikan masih agak sedikit kurang menarik gitu ya, itu kekurangannya. Oke, kalau pengen ada running text tinggal kita ketikkan di sini ya, codingannya Markui. Ini ya, Markui, kemudian /Markui. Nah, misalkan di sini ketikkan aja, silahkan pilih menu pembelajaran di bawah ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini kurang lebih ya. Atau kalau kita pengen hurufnya tebal ya, tinggal kita tambahkan coding di sini, coding border ya. Maaf, hurufnya kecil ya, huruf kecil ya, pakai coding yang sederhana aja. Oke, kemudian berikutnya, nah maka dia akan tebal seperti ini. Silakan pilih menu pembelajaran di bawah ini. Oke, tinggal klik sisipkan. Nah, ini ya. Nah, tinggal yang ini karena ini udah nggak kepake ya, tinggal kita klik hapus bagian. Nah, untuk yang running textnya tinggal kita sesuaikan posisinya gitu, tinggal kita sesuaikan, kita perbesar misalnya. Nah, seperti ini misalnya ya, tinggal dikreasiin aja bentuknya mau seperti apa, terserah. Atau kita pengen kasih warna kayak tadi ya, kita klik ikon warna, kemudian pilih, atau pengen kayak tadi ya, gambar awan. Nah, seperti ini ya, klik pilih. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini masih belum
ini masih belum rapi nih, tinggal dirapihin aja deh ya, sesuai dengan tampilan yang menarik menurut Bapak Ibu ya. Oke, nanti untuk tampilannya seperti apa tinggal kita lihat nih, kita pratinjau, kemudian kita lihat. Nah, seperti ini untuk tampilannya ya. Kalau di gadget siswa nanti seperti ini tampilannya kurang lebih ya. Ini running text-nya masih terlihat kecil ya, malah kepotong. Nah, kalau kepotong begini tinggal berarti sesuaikan di ukurannya. Apa bisa kita perbesar kayak gini misalnya ya, atau posisinya biar di tengah gimana ya. Nah, tinggal di sini mungkin kita tambahkan atribut dengan alignment sama dengan tanda petik center. Oke. Kemudian garis miring P. Simpan. Nah, maka dia akan di tengah nih posisinya. Oke, tinggal kita perhatiin jauh lagi. Malah ada begininya ya. Oke, berarti ini ukurannya, ukuran dari sini. Atau kita perkecil aja deh. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tinggal nanti disesuaikan aja untuk ukurannya ya, tinggal disesuaikan aja. Tadi ukuran-ukuran ininya tinggal dioprek-oprek lagi, disesuaikan oleh tampilan Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk halaman, nah ini biar supaya tidak muncul di menu navigasi seperti ini, kita klik di page ini ya, tinggal Bapak Ibu klik menu-menunya, tinggal kita sembunyikan ya. Misalkan klik tanda titik 3 ini kita klik, kemudian kita pilih sembunyikan dari navigasi seperti ini ya. Sama ini juga sembunyikan dari navigasi, ini juga sama, tinggal sembunyikan di navigasi. Evaluasi pembelajaran juga sama, sembunyikan dari navigasi, kita klik sembunyikan dari navigasi. Nah, maka dia akan tampil seperti ini, cuman login page-nya aja ya, login page ya. Sebenarnya seharusnya menu home-nya ini ya, ini contoh aja ya, tinggal Bapak Ibu guru sesuaikan. Kalau pengen seperti tampilan seperti saya tadi ya, ada menu login, kemudian masuk lagi ke menu kelas ya, pilih kelas kayak gitu. Ketika udah klik pilih kelas, baru muncul menu seperti ini ya. Paling enggak sama aja untuk caranya, tinggal untuk menu-menunya Bapak Ibu sesuaikan di sini tampilannya. Nah, oke, satu lagi
ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat sebuah page login ya, page login kayak tadi ya. Untuk menampilkan page login itu sama seperti tadi caranya, yaitu sematkan coding. Jadi Bapak Ibu guru butuh sebuah bahasa pemrograman. Walaupun tadi di awal saya bilang untuk membuat website ini tanpa membutuhkan bahasa pemrograman ya, tapi tetap untuk website ini tetap butuh ya pada dasarnya, tapi untuk menambahkan fitur-fitur yang lebih menarik gitu aja sih untuk bahasa pemrogramannya gitu. Kalau pengen nambahin login page ya, kita perlu bahasa pemrograman gitu. Nah, untuk bahasa pemrogramannya ya sebenarnya sih gampang ya Bapak Ibu, tinggal copy paste saja. Nanti saya sediakan untuk bahasa pemrogramannya di di kolom komentar ya. Nanti saya sediakan untuk bagaimana caranya membuat login page pada Google Site ya, seperti ini ya. Oke, saya contohkan aja. Misalkan untuk login page nya ini kita pengen berikan sebuah menu login ya. Ini kita tinggal hapus ya. Misalkan untuk kata-katanya kita ganti di sini ucapan selamat datang, misalkan selamat datang di LMS TLJ 12. Nah, gitu ya. TLJ 12. Nah, misalkan untuk menu login page-nya nanti di sini. Nah, tinggal kita sisipkan. Kemudian saya ambil dulu mungkin ya untuk codingannya. Saya ambil dulu login page. Oke, ini saya kopas dulu, tapi nanti codingan ini saya akan berikan filenya ya untuk Bapak Ibu membuat login page seperti ini. Tinggal kita copy paste, copy masuk ke tadi ya. Tinggal kita klik sematkan, kemudian sematkan kode ya, kita pastekan di sini. Nah, kemudian untuk username-nya, nah ini misalkan untuk username Bapak Ibu pengen ganti, misalkan itu tinggal diganti aja ya. Ini ya untuk username-nya, misalkan saya balik aja deh, SMK bisa, misalkan di sini SMK bisa. Untuk pasportnya baru SMK M3 misalkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal klik berikutnya seperti ini. Nah, maka dia akan muncul login page seperti ini. Nah, tinggal kita sisipkan. Nah, maka dia akan muncul seperti ini ya, login page. Nah, silakan pilih menu belajar. Nanti ini tinggal kita ganti, silakan login gitu ya. Silakan login terlebih, atau silakan login terlebih dahulu gitu ya. Itu ya. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal perhatiin jauh dulu, kita lihat hasilnya. Ntar ada yang belum, ada yang kelewatan nih. Di codingannya itu
kita perlu sisipkan link ya. Tadi untuk di sini, untuk di login page-nya kita sisipkan link. Nah, untuk menyisipkan sebuah link agar bisa masuk ketika kita klik login, maka akan masuk ke menu ya, ke menu halaman utama seperti ini. Untuk masuk ke menu halaman utama ini ya, ini kita perlu sisipkan link. Nah, berarti ini kita perlu publikasikan dulu ya. Kita klik publikasikan agar kita bisa memunculkan link di sini. Untuk link dari media belajar online ini atau menu home ini, menu homepage ya. Menu homepage-nya kita klik publikasikan. Ya, di sini LMS TLJ 12. Nah, kemudian tinggal klik publikasikan. Nah, kemudian linknya kita salin link situs yang dipublikasikan, kemudian salin link. Nah, kemudian kita masuk ke login page-nya tadi ya. Tadi untuk login page-nya kalau kita klik login malah nanti yang ada malah masuk ke LMS saya nantinya ya. Kalau pengen masuk ke LMS yang tadi, tinggal kita klik di sini, kita ganti ya, kita cari nah ini ya, ini kita hapus ini kita hapus ya, kita ganti linknya LMS yang udah kita buat tadi. Nah, ini untuk menu homepage-nya. Maka dia ketika diklik maka akan masuk ke homepage LMS yang Bapak Ibu guru buat ya. Kemudian kita klik berikutnya ya, simpan kemudian. Nah, baru kita coba ya, kita tes, kita perhatiin jauh ya. Tadi passwordnya adalah SMK, bisa loginnya ID-nya atau username-nya adalah SMK bisa. Kemudian untuk passwordnya SMK M3 gitu ya. Baru kita klik login. Nah, maka dia akan masuk ke LMS Bapak Ibu ya, siswa akses home. Maka dia akan masuk ke home. Ntar dulu, home-nya kok kesini ya. Oke, tinggal diubah nih. Ini kebalik nih ya. Untuk home-nya malah masuknya ke login page. Berarti atau untuk home-nya gini aja deh, saya kayaknya kudu, nah ini malah jadi login page kan tuh. Coba sisipkan link ya, kemudian pilih menu home. Oh ya, menu home, karena ini menu home-nya adalah ini ya, tetap tampil seperti ini, maka dia di sini tidak tampil. Nah, kalau gitu tinggal kita sisipkan linknya aja berarti ya. Makanya dia tadi masuknya malah ke homepage ya, karena yang pengen kita ganti adalah home-nya ini pengennya kita itu tampilnya bakal ke sini gitu. Ketika kita klik home kelas, maka dia akan masuk ke menu home. Atau bisa juga boleh kembali ke login page gitu ya. Tapi kalau tadi saya maunya sih munculnya ke menu home yang di sini begitu, maksudnya kita klik home masuk ke sini gitu. Tapi kalau misalkan masuk ke login page ya nggak apa-apa, kayak seperti tadi. Jadi kembali ke menu login page tadi.
gitu ya. Tapi kalau pengennya tetap di sini ya tinggal kita sisipkan linknya aja di sini, link yang tadi kita pastekan, tinggal diterapkan gitu ya. Maka dia ketika diklik akan masuk ke menu home-nya gitu ya. Atau nggak apa-apa deh, kita ketika diklik baliknya ke login page, nggak apa-apa deh, kayak gitu aja. Tapi kurang lebih ya seperti ini ya untuk membuat media pembelajaran yang interaktif ya. Atau Bapak Ibu di sini materi pembelajaran pengen menambahkan menu ya, menu absensi misalkan gitu ya, tinggal seperti tadi tambahkan sub halaman ya, terus absensi. Oke, kurang lebih sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan bisa diterapkan di di materi pembelajaran yang Bapak Ibu guru ampu ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan bisa bermanfaat untuk siswa-siswi kita semua ya, agar siswa-siswi kita dapat menumbuhkan minat belajar bagi siswa-siswi kita ya. Nah, kebetulan untuk LMS saya yang tadi itu udah saya terapkan di siswa dan alhamdulillah untuk responsifnya positif ya. Akhirnya siswa juga bisa belajar di rumah ya. Di rumah juga mereka jadi bisa belajar ya. Dengan Bapak Ibu guru membuat media pembelajaran interaktif seperti ini ya, maka siswa akan bisa belajar di rumah ya, bisa belajar dimanapun mereka berada ya. Mereka bisa membuka materi yang Bapak Ibu guru ajarkan gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video pembelajarannya. Dan saya mohon keikhlasan Bapak Ibu guru untuk share video ini apabila bermanfaat ya. Share video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video Muzaki TV ya kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.